Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan kelompok dari kelompok 3E ingin mencoba mempresentasikan terkait dengan kasus kami, yaitu tentang hipotiroid. Untuk anggota kelompoknya ada Sukma dan Ranti. Langsung saja, untuk yang pertama definisi terkait hipotiroid itu yaitu hasil dari produksi hormon tiroid yang tidak memadai sehingga menyebabkan perubahan pada rambut, kulit, atau berat badan serta menyebabkan kelemahan dan atau masalah lainnya. Yang kedua terkait dengan patofisiologinya, pada umumnya hipotiroid dapat disebabkan oleh gangguan sintesis hormon tiroid atau gangguan pada respon jaringan terhadap hormon tiroid. Nah, sintesis hormon ini diatur oleh antara lain TRH atau thyrotropin releasing hormone yang merangsang hipofisis arterior. Hipofisis arterior ini mensintesis TSH, yaitu thyrotropin atau thyroid stimulating hormone yang merangsang kelenjar tiroid. Nah, kelenjar tiroid tadi mensintesis hormon tiroid atau triiodothyronin T3 dan tetraiodothyronin atau T4, yang dimana itu merangsang beberapa metabolisme atau jaringan yang meliputi konsumsi oksigen, produksi panas tubuh, fungsi saraf, metabolisme protein, karbohidrat, lemak, vitamin, serta kerja pada hormon-hormon lain. Nah, jadi apabila terdapat gangguan atau kadarnya yang turun dari beberapa hormon tadi, itu yang menyebabkan adanya atau munculnya hipotiroid tadi. Nah, ada pula beberapa gejala yang menyebabkan hipotiroid, antara lain kelelahan, kenaikan berat badan, ngantuk berlebih, rambut kering kasar, sembelit, kulit kering, kejang otot, konsentrasi menurun, dan kaki bengkak. Ini merupakan salah satu tanda bahwasanya apabila hormon tersebut yang tadi itu T4, T3, TSH itu mengalami penurunan dari kadar yang seharusnya, maka akan berpengaruh pada beberapa tanda-tanda yang gejala seperti sudah saya sebutkan tadi. Kali ini kami mendapat kasus seorang siswa berinisial MW, usianya 23 tahun dengan berat 70 kg, berpikir bahwa lehernya telah menjadi lebih gemuk selama 3 hingga 4 bulan terakhir. Berat badannya naik 10 kg, lesu, mudah lelah, dan tidak bisa lagi mencatat nada tinggi. Pemeriksaan fisik menunjukkan fesies yang bengkak, kulit kekuningan, DTR tertunda, dan kelenjar tiroid yang membesar. Data laboratorium, FT4-nya 0,6 mikrogram per desiliter, normalnya itu 0,7 sampai 1,9, TSH-nya 60 mikrogram per unit per mili, normalnya 0,5 sampai 4,7, dan antibodi TPO 1,136 IU per liter, normalnya itu kurang dari 1. Yang tadi disebutkan lagi bahwa subjektifnya NW, usia 23 tahun, berat badannya 70, keluarnya berat badannya naik 10 kg, berarti berat badan sebelumnya itu 60 kg, mentalnya lesu, udah lelah, dan tidak bisa lagi mencatat nada tinggi. Data-data objektifnya tadi FT-nya 0,6, TSH-nya 60 mikrounit per mili, antibodi TPO-nya 136 IU per liter. Pemeriksaan fisik menunjukkan fesies yang bengkak, kulit kekuningan, DTR tertunda, dan kelenjar tiroid yang membesar. Nah, dari sini kita menganalisis problem medisnya, yaitu ditemukan beberapa keluhan, antara lain leher yang menjadi lebih gemuk selama 3
hingga 4 bulan terakhir berat badannya naik 10 kg, mentalnya lesu, mudah lelah, dan tidak bisa lagi menyantap tenaga tinggi. Kami menganalisis bahwasanya feses yang bengkak, kulit kekuningan, DTR tertunda, dan kelenjar tiroid yang membesar merupakan salah satu indikasi pasien didiagnosis atau menderita hipotiroid. DRP-nya dari indikasi tersebut atau diagnosis yang ditegakkan, belum ada terapi terhadap pasien. Nah, di sini rule of treatment-nya, penata laksanaan untuk hipotiroid. Yang pertama itu, teman-teman agak saya zoom, primary hipotiroid primer. Maju. Nah, di situ kan kelihatan pasiennya anak-anak atau kurang dari 50 tahun. Kalau pasiennya kurang dari 50 tahun, keterangannya see table 3. Jika usianya lebih dari 50 tahun, 50 sampai dengan 60 tahun itu akan banyak sekali penata laksananya sampai ke bawah, tapi kita fokus karena usia pasiennya itu 23 tahun. Kita langsung ke rule of treatment di tabel 3. Pasien kita belum hamil atau tidak hamil, jadi masuk ke yang paling atas itu non-pregnant patient dengan tidak ada penyakit penyerta atau penyakit kardiovaskuler. Itu penggunaannya dengan levothyroxine dengan dosis 1,6 mikrogram per kilogram berat badan dosis awal. Lanjutnya ini planningnya, itu tadi kami meresepkan obat levothyroxine 1,6 mcg per kilogram berat badan per hari. Rekomendasi non-farmakologinya, olahraga yang teratur untuk menstabilkan hormon, makan makanan laut sebagai sumber iodium, istirahat yang cukup, dan melakukan kontrol terhadap stres, operasi pengangkatan kelenjar tiroid. Beberapa rekomendasi terapi yang tentunya disesuaikan ya dengan angka normal yang tadi hormonnya. Apabila tidak terlampau jauh, tentunya mungkin kita hanya dengan pemberian obat saja terlebih dahulu sambil terus dimonitoring. Ini beberapa monitoringnya, monitor fungsi hormon tiroid pada masa perawatan, FTH, TSH, dan antibodi TPO yang tadi yang angkanya turun atau di bawah normal. Monitoring tanda-tanda vital pasien, suhu, RR, dan tekanan darah. Monitoring berat badan, karena tadi berat badannya meningkat hingga 10 kg. Yang ketiga, monitoring kemunculan efek samping pada saat menggunakan atau kemungkinan yang muncul selama menggunakan obat-obatan levothyroxine tadi. KIE-nya pasien diberitahukan terkait penggunaan obat secara teratur dan tidak menghentikan obat secara tiba-tiba karena dapat memperburuk kondisi pasien. Informasi kepada pasien juga agar tetap mengontrol kesehatan secara rutin untuk mengetahui kondisi pasien sudah membaik atau memburuk. Nih, untuk rekomendasinya sendiri juga ada beberapa anjuran bahwasanya kenapa levothyroxine ini lebih baik jika digunakan pada waktu menjelang tidur, mungkin ya bedtime, itu menjelang tidur. Karena yang pertama dia mengurangi kesempatan kita untuk minum kopi dan sarapan. Ya iyalah, sarapan itu kan pagi, nah ini kita konsumsinya bisain malam karena itu terkait dengan absorpsi obat yang bisa terpengaruhi oleh beberapa elemen itu. Selain itu juga ada suplemen dan obat-obatan lainnya juga
Itu juga mampu mempengaruhi jika dikonsumsi secara bersamaan. Terus juga bowel motility is lower at night and allowing for better absorption and uptake-nya. Jadi pada saat kita tidur itu ususnya bisa dibilang gerakan peristaltik itu tidak terlalu cepat. Jadi pencernaan usus itu terbilang lamban, jadi bisa untuk memaksimalkan penyerapan. Selain itu juga optimal absorption can help improve thyroid symptom. Jadi absorpsi yang optimal itu mampu meningkatkan tadi dari beberapa gejala thyroid, tanda-tanda itu mampu diperbaiki. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih.